Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat datang di Quote of the Week episode yang ke-8. Kali ini kita masih bicara tentang quote-nya Sir Isaac Newton yang mengatakan bahwa he who half-heartedly thinks will not believe in God, but he who really thinks has to believe in God. Artinya, orang yang berpikir setengah hati, dia tidak akan percaya adanya Tuhan. Sedang orang yang berpikir dengan sungguh-sungguh, dia akan percaya tentang adanya Tuhan itu. Kita bisa pahami dari quote ini bahwa Newton itu betul-betul percaya bahwa apabila orang itu berpikir sungguh-sungguh untuk melihat bukti-bukti kebenaran Tuhan, maka dia akan percaya kepada Tuhan. Tetapi apabila dia hanya dengan setengah hati berpikir tentang itu, niscaya dia tidak akan percaya kepada Tuhan. Allah sendiri berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, dia lanahdiyannahum subulanya, maka sungguh kami akan menunjuki mereka jalan-jalan kami. Ini adalah janji Allah. Artinya bagi orang-orang yang mereka itu bersungguh-sungguh untuk berbuat baik, Allah akan membantunya, akan menolongnya dengan cara menunjuki jalan-jalan kesuksesan atas perbuatan baiknya tadi. Begitu juga kalau kita itu menempuh jalan untuk mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah berjanji di situ akan berikan pertolongannya dengan menunjukkan jalan-jalan menuju pengenalan kita kepada Allah. Ada makalah yang mengatakan menjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh niscaya sukses. Artinya kesungguhan itu dapat menghadirkan pertolongan Allah sehingga kita bisa sukses gitu loh. Orang tidak mungkin akan sukses tanpa pertolongan Allah itu sendiri kan gitu. Ya, maka kita harus memanfaatkan kesempatan ayat ini. Kita harus memanfaatkan ayat ini menghadirkan pertolongan Allah ya dengan cara sungguh-sungguh agar kita bisa mengenalnya kan gitu. Ya. Nah, kita bisa gambarkan bahwa kesungguh-sungguhan itu mempunyai power yang amat sangat dahsyat. The power of mujahadah itu bisa digambarkan dengan satu kata saja, fokus. Iya, betul, fokus. Kalau kita memiliki selembar kertas, kemudian kita remas-remas, kita lemparkan ke halaman untuk dibakar dengan menggunakan terik matahari, 1-2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, kertas tadi tidak akan terbakar. Akan tetapi kalau kemudian kita ambil sebuah kaca pembesar matahari yang sama, kemudian kita fokuskan dengan menggunakan kaca pembesar tadi di atas kertas, maka hanya dalam beberapa detik saja kertas tadi akan terbakar. Itulah the power of mujahadah. Oleh karena itu kita perlu memanfaatkan the power of mujahadah tadi untuk menghadirkan pertolongan Allah di dalam mengenalnya. Ingat apa yang dikatakan oleh Einstein yang sudah kita bahas beberapa minggu sebelumnya. Genius is 1% talent, 99% hard work. Genius itu hanya 1% saja kontribusinya dari bakat, sedang yang 99% itu adalah kerja keras. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, betulkah kita sudah bekerja keras untuk mengenal Allah? Atau hanya sekedarnya saja? Kalau kita betul-betul bekerja keras untuk mengenal Allah, maka Allah akan berikan pertolongan agar supaya kita itu mengenalnya. Tetapi kalau kita seadanya saja, apa gunanya Allah memberikan pertolongan kepada kita? Naudzubillah. Padahal kalau kita tidak mengenal Allah, tidak mungkin kita mencintai Allah. Kalau kita tidak mencintai Allah, maka seluruh amal kita tidak akan dinilai sebagai ibadah oleh Allah. Imam Ibnul Qayyim itu mengatakan al-mahabbatu ma'al khudu'i hiyal ibadah, hiyal ubudiyah. Yang namanya ibadah itu adalah rasa cinta yang disertai dengan ketundukpatuhan. Dan hal itu merupakan turunan dari surat Ali Imran ayat yang ke-31. Di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, jika kalian
mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ya, kalian di sini tentu saja maksudnya adalah orang-orang yang beriman, para sahabat yang mengikuti Rasul pada saat itu dan sebagainya. Ikutilah aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Itu janji Allah. Tetapi janji Allah itu akan dipenuhi kalau kita melakukan dua hal itu. Tidak boleh satu di antara keduanya saja, dua-duanya. Yang pertama adalah rasa cinta, yang kemudian rasa cinta itu menumbuhkan ketunduk patuhan atau ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya kalau kita berbuat taat tetapi ternyata tidak didasari oleh rasa cinta, tidak termasuk dalam konteks itu ibadah. Hanya orang-orang yang cinta kepada Allah saja yang dia bisa beramal ikhlas. Selain itu tidak mungkin beramal ikhlas. Karena kecintaannya tadilah maka seseorang itu rela berkorban waktu, pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawa sekalipun dikorbankan untuk zat yang dicintainya, yakni Allah. Nah, teman-teman semuanya, betulkah kita sudah mengenal Allah sekarang sehingga kita mencintainya dan beribadah sesuai dengan tuntunannya? Kalau belum, kita berada pada posisi yang membahayakan keselamatan kehidupan akhirat nanti. Maka dari itu sekarang saatnya kita bertobat. Bertobat dari ketidaksungguh-sungguhan kita di dalam mengenal Allah itu sendiri. Sehingga sampai sekarang juga tidak bisa mencintainya. Mari kita manfaatkan sebuah hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah yang mengatakan bahwa idza taqarrabal abdu ilayya shibron taqarrabtu ilaihi dzira'an. Wa idza taqarraba ilayya dzira'an taqarrabtu minhu ba'an. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalah. Bila seorang hamba mendekatiku sejengkal, maka aku akan mendekatinya dengan sehasta. Bila dia mendekatiku satu hasta, maka aku akan mendekatinya sedepa. Bila dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari kecil. Artinya sejengkal kita mendekat kepada Allah, Allah akan lebih jauh mendekat kepada kita. Ya, begitu juga ketika kita menuju kepada Allah dengan cara berjalan, Allah akan mendekat kepada kita dengan berlari. Itu bentuk dari kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Tidakkah kita bahagia dengan berita ini? Kalau kita bahagia dengan berita ini, kita manfaatkan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah dalam hadis qudsi itu dengan sebaik-baiknya. Berhenti bertobat sekarang ini dari hidup semaunya, tidak mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, menjadi hidup dengan segala kesungguhan maksimal untuk mengenalnya. Mudah-mudahan dengan mengenal Allah tumbuh rasa cinta kita kepada Allah, sehingga ketaatan demi ketaatan yang kita lakukan dalam keseharian itu, baik wujudnya sholat, puasa, zakat dan sebagainya, itu akan dinilai sebagai ibadah oleh Allah. Saya kira itu apa yang kita bisa bahas pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.